Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi rasio likuiditas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Meta Pratiwi, NPM 099. Perkenalkan, nama saya Putu Jayanti dari Intan Dewi, NPM 310. Perkenalkan, nama saya Putu Echa Yurika Pratiwi, NPM 153. Perkenalkan, nama saya Nikade Yusiali Putri, NPM 228. Perkenalkan, nama saya Niwayanova Febrianti, NPM 178. Perkenalkan, nama saya Ideo Gede Usmani Putra, NPM 127. Perkenalkan, nama saya Putu Selina Hana Wijayanti, NPM 149. Perkenalkan, nama saya Putu Ecantika Dewi, NPM 227. Ini saya akan membawakan materi pengertian rasio likuiditas, yang dimana rasio likuiditas adalah salah satu teknik analisis rasio yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang berfungsi untuk membantu mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Rasio ini penting dipakai untuk menganalisis suatu laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan akan sangat berbahaya apabila suatu perusahaan tidak liquid yang bisa menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya, pengertian rasio likuiditas menurut para ahli. Berikut merupakan beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama ada Kazmir. Kazmir mengatakan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Yang kedua ada Mahmud M. Hanafi dan Halim, yang dimana mengatakan rasio likuiditas adalah kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktivitas lancar relatif terhadap kewajiban lancarnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan rasio likuiditas. Berikut merupakan tujuan dari penggunaan rasio likuiditas dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang yang akan jatuh tempo ketika ditagih. Hal tersebut berarti kemampuan membayar utang yang sudah saatnya dilunasi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan dari perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar menggunakan aktiva lancar secara keseluruhan. Hal tersebut berarti bahwa jumlah kewajiban yang umurnya kurang dari atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan jumlah aktiva lancar. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan dari perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutangnya. Dan yang keempat, untuk mengukur dan juga membandingkan antara jumlah modal kerja perusahaan dengan jumlah persediaan. Yang kelima, untuk mengukur seberapa banyak uang kas yang ada untuk bisa membayar utang jangka pendek. Yang keenam, sebagai alat perencana di masa yang akan datang, khususnya yang berhubungan dengan kas dan kewajiban. Yang ketujuh, sebagai alat untuk menggambarkan kelemahan yang dimiliki dari perusahaan dari setiap komponen yang terdapat di aktiva lancar dan kewajiban lancar. Yang kedelapan, sebagai alat pemacu untuk pihak internal perusahaan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerjanya dengan mengacu pada hasil rasio likuiditas saat ini. Manfaat rasio likuiditas. Dengan mengetahui rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan, terdapat beberapa manfaat seperti: yang pertama, mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Yang kedua, memudahkan nasabah bagi lembaga keuangan ataupun bank yang ingin melakukan penarikan dana. Yang ketiga, poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Jenis rasio likuiditas. Dalam menghitung tingkat likuiditas perusahaan, terdapat beberapa jenis rumus perhitungan, yaitu cash ratio. Rasio kas atau yang lebih kita kenal dengan cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara total kas dan setara kas suatu perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Cash ratio membandingkan cash flow perusahaan dengan tagihan yang harus dibayarnya. Perputaran cash flow yang rendah merupakan tanda kondisi keuangan perusahaan sedang tidak sehat. Jika cash ratio kurang dari 1, hal tersebut menunjukkan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya. Rumus dari cash ratio yaitu cash or cash equivalent dibagi current liabilitas atau kas plus bank dibagi current liabilitas. Rasio. Jenis rasio ini yang paling mudah perhitungannya dibandingkan rasio likuiditas lain di atas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pembayaran kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar saat ini.
Selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio dipakai untuk menilai likuiditas perusahaan dengan cepat dengan membandingkan kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar. Jika dibandingkan dengan current ratio, perhitungan quick ratio jauh lebih ketat dan tidak memasukkan inventaris dalam perhitungannya. Dalam merumuskannya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain pinjaman jangka pendek, utang dagang, utang pajak penghasilan. Rumus untuk menghitung quick ratio dapat dihitung dengan quick ratio atau exit test ratio sama dengan current asset dikurangi inventory per current liabilities, atau quick ratio exit test ratio plus kas, bank, efek, dan piutang per current liabilities. Rasio perputaran kas atau cash turnover ratio. Rasio perputaran kas menampilkan perbandingan nilai penjualan bersih terhadap modal kerja bersih. Modal kerja bersih berupa semua komponen aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Rasio ini juga untuk mengetahui seberapa besar penjualan untuk modal kerja yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut. Rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih per modal kerja bersih. Working capital to total asset ratio. Rasio ini dipakai untuk menilai likuiditas dengan menghitung total aktiva dan posisi modal kerja. Hakikat akuntansi sangat berpengaruh pada rasio jenis ini. Rumus rasio ini sebagai berikut. Inventory to NWC sama dengan inventory per current liabilities. Industri yang dibutuhkan guna menumbuhkan tingkat kepercayaan dari berbagai pihak kepada perusahaan. Perusahaan berada dalam kategori tingkat memuaskan karena masih di atas rata-rata industri yang perlu diperkirakan, maka dari itu perlu diantisipasikan apakah penggunaan kas sudah dilakukan secara optimal atau belum optimal. Karena rasio kas yang tinggi dicurigai apakah manajemen belum melakukan pengelolaan secara baik. Artinya jika adanya kas yang ideal, tentu saja ini dapat merugikan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.